Dengan luas mencapai 2/3 dari keseluruhan wilayah Nusantara, Laut Indonesia menjadi harta yang sangat berharga. Segala sesuatu yang terdapat di dalamnya merupakan anugerah pemberian Tuhan yang Maha Kuasa dan dibalut berbagai pesona keindahan. Surga mungkin menjadi kata yang pas untuk menggambarkan kehidupan bawah laut Indonesia. Salah satu yang menjadi primadona bagi para penikmat bawah laut terdapat di Kabupaten Parigi Motong. Semua yang ada di daerah ini merupakan persembahan dari langit. Tak akan ada habisnya jika membicarakan alam Indonesia di bagian timur. Saya sekarang sedang berada di Teluk Tomini, Sulawesi Tengah, yang merupakan surga bawah laut yang Indonesia miliki. Saya juga akan melakukan beberapa kegiatan yang memacu adrenalin di Sulawesi Tengah ini. Bersama saya Nasyo Dalila, dan inilah dia persembahan. Ya udah, kita langsung coba pakai ya, Pak. Nah, setelah semua peralatan selam sudah siap, saya dan sejumlah penyelam yang ada di Parigi melakukan pemanasan terlebih dahulu. Hal ini berguna untuk menghindari kram pada saat di dalam air nanti.
itu terjaga, menjadikannya sebagai jantung segitiga terumbu karang dunia. Teluk Tomini bukan saja merupakan aset dari Pulau Sulawesi, tapi merupakan aset Indonesia yang harus tetap dijaga untuk dunia. Menyelam di Parigi Motong benar-benar sangat seru. Parigi Motong benar-benar menampakkan keindahan alam bawah lautnya, dari mulai pasir, terumbu karang, sampai ikan-ikannya dari yang kecil sampai yang besar. Keren banget, harus dicoba. Dan inilah dia persembahan dari langit. Parigi Motong merupakan tujuan wisata alam yang sangat menarik. Di tempat ini kita dapat melihat indahnya pesona laut yang berdampingan langsung dengan lebatnya hutan Parigi. Parigi Motong yang merupakan kabupaten hasil pemekaran pada tahun 2002 memiliki topografi yang sangat unik. Lautnya yang indah berbatasan langsung dengan perbukitan. Perjalanan saya di sini masih berlanjut. Nah, saya ingin melihat adanya air terjun bertingkat di Kabupaten Parigi Motong. Namanya air terjun Likunga Valley. Saya sudah janjian dengan Bapak Irlan yang akan mengantar saya langsung melihat medannya. Pak Irlan, halo Pak. Selamat datang di Likunga Valley. Pak Irlan, saya mau Ya. tanya, Iya. ini Likunga Valley ini keistimewaannya itu apa? Itu air terjunnya, airnya sangat jernih. Kemudian di samping air terjun itu ada lokasi untuk panjat tebing. Oh, ada buat climbing juga ya? Iya, climbing. Nah, itu air terjunnya bertingkat ya Pak? Bertingkat, bervariasi. Ada yang ketinggian 10 meter. Semakin ke atas Paling semakin tinggi itu berapa meter? Sekitar 25 meter. Oh, 25 meter paling Iya. tinggi. Itu ada berapa tingkat Pak? Ada Air terjunnya? 5 tingkat. 5 tingkat. Nah, Ini sekarang kita kalau mau ke sana berapa? kita jalan jaraknya? kaki sana kurang lebih 400 meter dari Jalan Poros Trans Sulawesi ini. Oh, dari sini. Iya, Dari sini iya. 400 meter buat mencapai ke Likunga Valley. Ya. Oke, saya mau ke sana bisa Pak? Oke, boleh, Dianterin mari. bisa Pak? Boleh, sangat boleh. Ya udah, kita langsung aja ya Pak. Oke.
sini bisa terapi dengan air terjun. Di sini bisa terapi dengan air terjun, Ya, Pak. pasang badan, kalau capek-capek langsung. Wah, langsung seger banget ya, Pak. Iya. Air terjun ini hanya sekitar 4 meter. Namun indahnya air terjun ini menjadi pertanda akan keindahan yang lebih mempesona pada tujuan berikutnya. Nama Likunga Valley berarti lengkungan seperti wajan. Masyarakat di sini memberi nama seperti itu karena pusaran air yang turun ditambah dengan kontur bebatuan tempat air mengalir, membuatnya menyerupai seperti wajan. Akhirnya setelah berjalan lagi selama kurang lebih 15 menit, saya dan Pak Irlan tiba di air terjun Likunga Valley yang kami tuju. Airnya yang jernih dikelilingi oleh tebing yang kokoh membuat air terjun ini begitu indah terlihat. Terlebih lagi, alam di sekitar air terjun masih terjaga keasriannya. Saya sudah sampai sekarang di Likunga Valley. Ini bagus banget. Pasirnya tuh warnanya putih karena emang gak jauh juga dari pantai ya Pak ya. Itu gak jauh banget dari pantai. Batunya besar banget dan masih ada airnya ya Pak ya. Dari sela-sela batu tuh ada air. Nah, konon ceritanya bahwasanya di tempat ini tempat mandinya bidadari. Ini aman nggak kalau misalnya mau berenang di sini? Aman. Saya mau berenang di sini. Tapi Aman. harus ada yang bawa. Tetap harus ada yang jagain ya Pak Kalau ya. yang masih baru, paling di pemula di bawah situ dulu. Baru sudah menguasai baru pindah ke tempat yang agak sulit. Ini air yang keluar dari sela-sela batu itu munculnya dari mana Pak? Dari sela-sela batu ini, makanya airnya jernih, tidak pernah keruh. Ini sekarang kita lagi di ketinggian berapa nih Pak? Ini ketinggian kurang lebih 500 saja. 500 saja dari permukaan laut. Benar-benar dekat banget ya Pak ya. Nah, saya udah nggak sabar banget nih buat nyobain air Likunga Valley. Seger, pasirnya putih, batuannya cantik-cantik.
Pemandangannya pun masih asri banget. Perjalanan saya di Sulawesi Tengah masih akan terus berlanjut. Masih banyak anugerah dari langit yang ingin saya rasakan di bumi Sulawesi ini. Petualangan saya kali ini akan dimulai dari kampung nelayan di kota Parigi. Saya akan menuju laut lepas untuk memancing. Mas Awi. Siang Mas. Ini mau mancing ya Mas? Rencana begitu, Pak. Mancing cara tradisional. Nama caranya apa tuh Pak? Cara tradisional ini aja manual aja. Manual. Tembak? Pakai panah atau gimana? Kalau untuk nyelam itu kadang karbon. Oh, nyelam dulu ya jadi kita ya. Terus Ini rencana mancing aja ya. di nama wilayahnya? Kulkum ini wilayah dekat Betul ini. Pulau Makakata. Oh, dekat Pulau Makakata, wilayah Anjar ya Pak ya. Saya mau ikut ya Pak ya, mancing ya Pak ya. Saya langsung naik Pak. Boleh. Oke. Tak dapat dipungkiri, wilayah laut Indonesia yang kaya akan keanekaragaman hayati merupakan surga bagi para pecinta olahraga memancing. Ratusan, bahkan ribuan jenis ikan tersebar dari Sabang hingga Merauke. Berbagai teknik dapat dilakukan kala memancing, tergantung tempat, jenis ikan, atau berdasarkan kebiasaan sang pemancing sendiri. Cara tradisional menjadi teknik yang paling menantang, karena hanya menggunakan tali dan kail pancing tanpa alat bantu lainnya. Anjer adalah lokasi yang akan kita tuju untuk memancing. Waktu yang dibutuhkan untuk menuju lokasi kurang lebih 1 jam jika menggunakan perahu nelayan seperti ini. Lokasi yang kita tuju sangat mudah untuk ditemukan karena berada di sekitar Tugu Mercusuar. Ini kita udah sampai ya Bang ya? Iya. Di Anjar ya Bang ya? Iya, di Anjar. Terus sekarang lagi bikin pancingnya. Iya. Ini pakai umpannya ikan apa Bang? Ikan katombo. Ikan katombo. Diiris kecil-kecil. Biasanya kita dapatnya tuh ikan apa aja kalau daerah sini nih? Di sini biasa sampai dapat ikan deragang. Deragang. Gede ikannya. Iya, ini namanya ladungnya, biar kailnya bisa sampai ke bawah ya Bang. Oke. Kita sekarang tinggal masang umpan ya Bang ya. Ini nanti kalau udah jadi pancingannya, semua cara penggunaannya gimana Bang? Cara mancingnya? Udah di longsor. Langsung dilosin gitu aja ke bawah? Terus kalau udah dapet? Nanti dirasa tuh, misalnya kalau dia sudah makan. Tarik. Tariknya langsung tarik? Iya. Udah jadi pancingannya. Apa namanya tadi? Ladong. Ladongnya. Ini kail-kailnya. 1, 2. Pasang 2 aja Bang? Iya. Pasang 2 kail aja. Mudah-mudahan kita dapat ikan hari ini. Buat makan rame-rame.
Hampir seluruh penghobi kegiatan memancing dan para nelayan lokal lebih menyukai memancing dengan cara tradisional. Dikarenakan selain sederhana, cara ini memiliki sensasi yang berbeda. Dibutuhkan keahlian khusus untuk memancing ikan agar memakan umpan yang diberikan. Wilayah Anjer merupakan spot memancing yang paling dekat dari kota Parigi. Kedalamannya yang mencapai 30 meter, membuat penghobi memancing terkadang mengejar ikan hingga menyelam ke dalam laut dengan menggunakan tombak. Memancing memanglah bukan keahlian saya. Ikan baru memakan umpan di kail saya kala matahari mulai meninggalkan peraduannya. Wah, dapet nih Bang. Dapet ikan. Nah, Walaupun matahari mulai meredup, namun perjalanan saya di Sulawesi Tengah masih akan berlanjut. Namun kali ini saya akan meninggalkan laut dan mencoba menjelajahi tanah Palu dengan menggunakan motor trail. Pak Fahad, apa kabar? Pak Fahad. Sekarang mau kegiatan sore ya? Main motor. Jalan-jalan sore cari keringat. Berarti itu medannya tuh sekarang tuh dari mana nih Pak? Mau kemana? Kita dari sini pantai Bumi ini kita rencana naik ke bukit Ke bukit. Iya. Bukit Teletabis. Teletabis. Oke, kayaknya seru banget tuh ya Pak ya. Saya pengen coba, bisa nggak? Bisa. Bisa. Peralatan safety-nya gitu semua ada? Iya, harus pakai. Harus pakai. Biar Iya. aman di perjalanan. Iya sih benar. Iya. Berarti saya mau langsung coba aja nih Pak nih. Boleh. Boleh? Mau Iya. ikut ke sana ke Bukit Iya. Teletabis? Ini olahraga laki-laki bisa kan? Bisa Pak, mudah-mudahan. Oh, Yaudah yuk, langsung aja Pak. Oke, boleh. Kacamatanya juga. Nah, sekarang saya sudah lengkap memakai perlengkapan keamanannya dan sekarang saya tinggal let's go. Yuk Pak. Kota Palu, yang lebih dikenal dengan nama Kota Tiga Dimensi karena dikelilingi oleh teluk, sungai, dan pegunungan, pernah menjadi perhatian dunia akibat dilalui oleh jalur gerhana matahari total. Jalur yang akan kami lalui dengan motor trail berada di Desa Tondo, Kota Palu. Sebelum memasuki jalur Tondo atau yang lebih dikenal dengan Bukit Teletabis, saya harus menyusuri jalan beraspal di kota ini. Namun tidak terlalu lama, hanya membutuhkan waktu 15 menit berkendara dari pinggir pantai Talise tadi. Akhirnya sampai saya di sirkuit Tondo. Masih bersama mereka semua dan kita mau naik ke atas sana. Yuk, semua siap? Langsung.
Adrenalin saya terpacu saat harus melewati tanjakan di jalur ini. Bahkan saya sempat terjatuh dari motor saya karena menghindari lubang yang cukup dalam. Akhirnya saya sampai di atas Bukit Tondo. Nah, gunung laut perpaduan yang sempurna. Dan inilah dia persembahan dari langit. Wuh! Sungguh luar biasa. Dari atas Bukit Tondo ini, saya dan teman-teman Patra dapat melihat Teluk Palu serta gemerlapnya cahaya kota dari atas ketinggian. Dan julukan kota 3 dimensi memang pantas disematkan pada ibu kota Sulawesi Tengah ini. Gunung, laut, serta sungai yang menyatu seolah melindungi kota Palu. Dapat kita lihat dengan mata telanjang. Sebuah anugerah dari langit yang tidak terhingga.
Mengendarai sepeda downhill pada lintasan yang cukup menantang seperti ini membuat rasa tidak percaya diri saya hinggap. Namun ketika melihat teman-teman matador dapat melewatinya dengan mudah, saya kembali bersemangat. Kalau mereka bisa, kenapa saya tidak? Trek downhill yang berada di ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut ini terbagi atas 3 bagian, dan setiap bagian memiliki rintangan yang berbeda. Jalur downhill Matan Timali merupakan salah satu jalur yang memiliki konstruksi terbaik di Indonesia. Berbagai kejuaraan tingkat nasional pernah diadakan di sini. Dengan panjang mencapai 3 km, jalur ini mampu memanjakan para atlet downhill. Turunan dan tikungan pada trek ini memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Tidak hanya itu saja, walaupun kita bermain di bukit yang banyak ditumbuhi pepohonan, namun cuaca di tempat ini cukup panas. Mungkin karena Palu berada tepat di garis khatulistiwa. Bermain downhill pada jalur ini tidak membutuhkan waktu yang lama. Panjang trek yang mencapai 3 km dapat ditempuh oleh para rider hanya dalam waktu 4 menit. Nah, titik finish di lapangan bola desa Balane sudah terlihat di depan mata. Ini menandakan akhir dari perjalanan menuruni Bukit Matan Timali dengan menggunakan sepeda downhill. Wah, sungguh perjalanan yang sangat luar biasa. Makasih teman-teman Matador. Akhirnya selesai juga olahraga sore ini melewati Matan Timali yang merupakan salah satu trek downhill terbaik di Indonesia. Dari Palu, Sulawesi Tengah, dan inilah dia persembahan dari langit. Sulawesi Tengah memang memiliki pesona alam yang sangat menakjubkan. Potensi-potensi wisata tersimpan di kota Palu dan Parigi yang dapat dijadikan sebuah tujuan baru yang menarik untuk disinggahi.